Dia akan memakan korban lebih banyak lagi. Kita ada di lokasi yang sama. Pendeta meninggal karena COVID. Majelis gereja meninggal karena COVID. Penginjil meninggal karena COVID. Gembala dan selanjutnya guru meninggal karena COVID. Ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kalau COVID itu menyerang lebih ganas dalam jumlah dan varian yang lebih berbahaya? Mau lari kemana? Kita melihat banyak foto tentang apa yang terjadi di India. Tapi syukur puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini berarti kita diberikan kesempatan untuk berbuat, berkarya. Mari berkarya untuk Tuhan, lakukan, kerjakan, buat yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang bukan zamannya lagi kita lipat tangan, pangkok kaki dan selanjutnya. Berikut indikator spesifik. Ini yang ketujuh, indikator Injil. Ini yang paling saya suka. Markus 13 ayat 10. Tapi Injil harus diberitakan dulu kepada seluruh bangsa. Matius 12, 24 dan 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini indikator spiritual yang saya paling suka. Karena kedatangan Tuhan ini akan terjadi apabila Injil mendarat di semua bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, etnis, sub-sub etnis, minimal perwakilannya. Tetapi karena Tuhan belum datang, berarti ini belum tergenapi. Siapa yang akan menggenapinya? Kita pergi jangkau suku-suku yang paling tersaku, paling tersembunyi, yang belum pernah dengar Yesus. Ketika satu persatu mereka mendengar Injil, itu indikator Tuhan mau datang. Di seluruh dunia kita tahu ada sekitar 16.000 lebih suku. Dan Indonesia merupakan negara paling banyak suku di dunia. Masih ada suku-suku kecil di Cina yang belum dengar Injil. Masih ada suku-suku kecil di antara Maroko dan juga Tunisia, suku-suku di Timur Tengah yang belum dengar Injil. Masih ada suku-suku terpencil kecil di Afrika yang belum dengar Injil. Masih ada suku kecil, etnik kecil di Brasilia yang belum dengar Injil. Masih ada etnis kecil di pulau-pulau kecil mungkin di Maluku Utara, di Papua Barat, di Papua, di Sumatera, atau di Sulawesi Tengah, atau di Borneo yang belum dengar Injil. Tapi kalau semua sudah dengar Injil, Tuhanku yang kusayang dan kucintai segera akan datang. Mari kita bikin percepatan, karena kalau Alkitab sudah bilang, apabila waktunya tidak dipersingkat, maka akan banyak orang pilihan, yang akan disesatkan juga. Ayo, Pastor Aldi, masih ada waktu, masih ada apa? Lakukan semuanya, cari Tuhan. Dan yang ke-8, indikator petasaman. Ini yang paling heboh ya. Katanya petasamannya GPDI sudah kadaluarsa. Sehingga banyak pendeta-pendeta GPDI malu. Para penginjil kita zaman dulu berkhotbah tentang 2000 tahun, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Anugerah, zaman Roh Kudus. Tahun 2000 Masehi sudah berakhir, Tuhan belum datang. Maka para penginjil GPDI berhenti mengkhotbahkan petasaman. Karena dinilai ini merupakan kesalahan fatal. Petasaman model yang diajarkan oleh almarhum W.H. Olfler sebagai pendiri gereja kita, cikal bakal gereja kita,
dipandang melakukan kesalahan. Para penginjil-penginjil top di Sulawesi Utara dulu ada pendeta AS Kawan mengajar tentang petasaman di setiap KKR penginjilan, membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Petinggi GPDI Om Hani Mandei mengajar petasaman. Kemudian setelah 2000 tahun ini, tahun 2000 berakhir, Tuhan belum datang, maka ada rasa malu timbul bagi gereja kita, terutama orang-orang tertentu, berarti kita salah. Yang perlu kita tahu bahwa ini sifatnya tafsiran. Tafsiran bisa tepat, bisa tidak tepat. Nah, perlu kita malu. Memang Tuhan sudah bilang kok. Tuhan sudah bilang, gak ada yang tahu. Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Penafsir sekelas siapa di muka bumi ini tidak dapat menunjuk tanggal, tidak dapat menunjuk tahun. Walaupun begitu banyak yang terjebak, ada orang yang berani mematok tanggal, berani mematok waktu. Tapi gereja Pentakosta di Indonesia tidak pernah mematok tanggal, bulan, dan tahun. Kita memberikan pembingkaian terhadap kedatangan Tuhan 2000. Tapi 2000 dimulai dari mana? Kita tidak membuat sebuah frame bahwa tahun 2000 itu dimulai dari tahun 1 sampai tahun 2000. Itu yang kita tidak lakukan. Dan memang GPDI tidak melakukan itu. Nah, petasaman model GPDI, apakah relevan, apakah benar, apakah betul? Saya menjawab, masih relevan, masih belum salah, bisa berarti benar, bisa juga salah. Karena ini di luar prediksi kita manusia, yang tahu hanya Tuhan. Mari kita lihat apa kata Matius. Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, kita berangkat dari ayat-ayat. Dan ayat-ayat ini sakti. Karena tidak mungkin ayat ini nggak benar. Ayat ini pasti 100% benar. Inilah kebanggaan pemberita Injil. Nah, kita kaitkan petasaman ini dengan poin terakhir dari saya. Indikator Yahudi. Nah, kita gabungkan, kita compare antara petasaman GPDI dengan indikator Yahudi. Kenapa mesti Yahudi ya? Ya Yahudi, Abraham itu bapak segala orang beriman, bapaknya orang Yahudi. Turun kepada Ishak, Yakub, 12 anak Yakub, Israel. Dari sana, dari orang Yahudi itu muncul Yesus. Dan selanjutnya kita diselamatkan oleh Yesus, yang adalah Yahudi. Maka urusan kiamat, urusan akhir zaman, kita tengok bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan. Ini menjadi acuan dasar bagi kita. Sekarang, kamu melihat pohon ara itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Lukas 21:31, demikianlah juga jikalau kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dikaitkan kedatangan Tuhan ini dengan pohon ara, pohon yang sudah bertunas. Alkitab catat dan para penafsir Alkitab berkata bahwa pohon ara itu membicarakan atau menggambarkan tentang Israel. Jadi apabila kita melihat pohon ara bertunas, ya, pohon ara bertunas, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, sekarang kita tanya,
Kapan pohon ara itu bertunas? Kapan Israel itu bertunas? Jelas sekali kita lihat Israel bertunas atau pohon ara itu bertunas tepat pada tanggal 14 Mei 1948 saat Ben Gurion mendeklarasikan kemerdekaan Israel. Dari situlah kita melihat, menghitung tentang kapan akhir dari akhir zaman itu. Jadi ini pelajaran yang sangat lekat dengan kita, tapi kita ingin refresh kembali. 14 Mei 1948 kemerdekaan Israel itu, itulah pohon ara bertunas. Nah, ketika pohon ara bertunas di musim panas, kita tahu bersama bahwa perang demi perang di Timur Tengah tersaji di depan mata kita. Itu panas, ini situasi politik panas. Terjadi perang di sana. Dan perang itu terus terjadi antara orang-orang yang tinggal di Timur Tengah melawan bangsa kecil yang baru saja terbentuk. Bangsa Yahudi. Ben Gurion. Nah, angkatan ini tidak akan berlalu. Kita akan membuat hitungan. Jadi satu angkatan, satu generasi sebelum Tuhan datang itu dihitung mulai dari 14 Mei 1948. Nah, kalau demikian, satu angkatan itu berapa tahun? Tafsiran pertama. Satu angkatan itu orang sebut 40 tahun. Yang dikaitkan dengan pemerintahan tiga raja terkenal, Saul, Daud, dan Salomo. Dikaitkan pula satu angkatan itu mengenai generasi Israel saat keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, kalau kita buat hitungan, tahun 1948 tambah 40 tahun, maka kita temukan tahun 1988. Ternyata tahun 1988 Tuhan tidak datang. Ada banyak orang kemarin menafsir bahwa Tuhan Yesus datang pada tahun 88. Sampai banyak orang yang sudah berkorban, bahwa pendeta-pendeta berkoar-koar, Tuhan Yesus datang 1988. Adalah seperti itu. Ternyata Tuhan tidak datang pada 1988. Artinya tafsiran ini salah. Kemudian tafsiran kedua, satu angkatan itu 50 tahun. 1 tahun Yobel. 50 tahun setelah kemerdekaan Israel, merdeka 1948, 50 tahun kemudian dapat tahun 1998. Ternyata Tuhan tidak datang. Nah, disinilah GPDI dianggap salah. Karena sekitar 1998 dan 2000, Tuhan belum datang. Maka dalam sebuah kelas seminar saya bertanya, apakah pelajaran GPDI tentang peta zaman itu benar atau tidak? Salah, Pak. Udah salah. Udah salah. Setengah dari mereka berkata, ajaran GPDI sudah salah. Setengah yang lain ragu-ragu. Apakah GPDI kebablasan? Padahal di satu sisi pelajaran peta zaman telah membawa banyak orang kepada Kristus loh. Nah, kemudian kita tengok bahwa ini mengacu kepada orang Yahudi. Itu sebabnya disebut indikator Yahudi. Jadi satu angkatan itu kita mesti hitung berdasarkan usia hidup orang Yahudi. Tahun hidup orang Yahudi. Dan itu kemudian kita tahu dikemukakan oleh Musa dalam Alkitab di Mazmur berkata, ya, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya
terburu, berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita temukan bahwa Musa melihat orang-orang Israel di padang belantara di usia 70 tahun sampai 80 tahun begitu menderita. Dan generasi tua yang lahir di Mesir semuanya punah, dikuburkan di sepanjang perjalanan dari Mesir masuk pada padang gurun Sin sampai di Kades Barnea sampai di lembah Pisgah di sebelah timur dari kota Aman, semuanya mati. Yang tersisa hanya 2 orang, Kaleb sama Joshua. Jadi tahun yang direkomendasikan oleh Alkitab adalah tahun 70 sampai 80 tahun. Nah, mari kita buat hitungan. Kita ambil tahun terendah dari apa yang Musa sebutkan, 70 tahun. Dari kemerdekaan Israel sampai kepada ditambah 70 tahun, 1948 sampai ditambah 70 tahun, kita akan ketemu 2018. Ini tahun paling dekat. Tahun paling dekat. Estimasi Tuhan datang tahun 2018. Tapi udah lewat. Sekarang tahun 2021. Nah, kemudian kita ambil hitungan 80 tahun, tahun terjauh dari generasi orang Israel, bahwa angkatan ini tidak akan berlalu, kata Tuhan, kesudahan itu akan tiba. Haleluya. Nah, kalau kita hitung dari 1948 tambah 80 tahun, kita akan temukan sebuah angka tahun 2028. Tahun 2028. Sekarang tahun 2021. Menengok dan menelisik tahun ini, kita punya 7 tahun lagi sebelum tiba pada tahun 2028. Saya tidak sedang mendoktrin kita bahwa Tuhan Yesus datang pada tahun 2028 ya. Tetapi ya, di posisi dan kondisi dunia sekarang ini, semuanya memungkinkan. Semuanya memungkinkan. Saya beri contoh praktis lah bagi kita. Amerika Serikat punya misil eksperimental dengan hulu ledak nuklir di posisi sekitar 100 lebih unit yang dapat menjangkau semua ibu kota negara di dunia. Dilepaskan dari instalasi bawah laut seperti kapal Trident, kapal selam Trident, dan lain-lain sebagainya. Dan Rusia punya sekitar 100 lebih ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, yang dapat menjangkau semua belahan bumi. Dan apabila itu dikerahkan, belum ditambah misil-misil menengah milik negara-negara Eropa, milik Cina, Pakistan, India, dan Israel, dan Iran. Semua yang dimiliki oleh bumi sekarang dengan pencapaian teknologi dunia militer mampu membinasakan dunia dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun, 7 tahun ke depan. Dan belum lagi kalau kita melihat semua kekuatan senjata biologis apabila dikerahkan, termasuk di dalamnya kuman, virus yang dapat disebar begitu cepat. Ini semua sangat jelas terpampang di depan mata kita bahwa semua kemungkinan mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2028
semua kemungkinan yang kita sebut dapat terjadi. Kiamat, akhir zaman, segera bisa tiba. Mau kapan? Mau kapan? Semua kelengkapan dan semua instrumen yang ada di sekarang ini sudah tersimpan dan memiliki kemampuan mematikan untuk menghadirkan hari kiamat. Nah, sekarang yang paling terakhir. Kemungkinan terdekat 70 tahun orang Israel hidup, 2018 sudah lewat. Kemungkinan menengah ya Pak ya. Apabila kita ambil 75 tahun, orang Israel punya kehidupan, berarti tahun 2023. Tapi kita ambil kemungkinan terjauh, 2028. Itu cerita dari Musa melihat orang Israel di padang belantara. Sekarang kita lihat angka rata-rata hidup orang Israel hari ini. Hari ini menurut laporan dan fakta yang terjadi di depan kita. Ini. Acuan perhitungan dapat kita ambil dengan melihat angka harapan hidup orang-orang Israel saat ini. Berapakah angka rata-rata hidup orang-orang Israel, umat pilihan Allah dan kekasih Allah? Israel menempati urutan ke-11 dunia. Dalam angka rata-rata kehidupannya. Orang Israel, kalau dia wanita, dia punya angka rata-rata hidup, pria Israel 78,79. Angka rata-rata hidup wanita Israel 83,24 tahun. Dan kalau angka rata-rata hidupnya adalah 81 tahun. 81 tahun. 81 tahun. Nah, kalau kita hitung dari tahun 1948 tambah angka rata-rata hidup orang Israel zaman dulu 2028. Tapi kalau menggunakan parameter angka rata-rata hidup orang Israel untuk hari ini, berarti Tuhan datang pada tahun 2029. Sorry. Ini analisa-analisa penafsiran-penafsiran dari banyak buku dan dari apa yang saya ketengahkan di sini juga. Sekarang kita lihat. Ini orang-orang tua Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, GPDI menganut 3,5 tahun, masa 3,5 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Mari kita buat hitungan, anggaplah ini hitung-hitungan ya. Bukan berarti ini benar atau sudah seperti itu. Haleluya, masih monitor? Baik. Misalkan Tuhan hari kiamat kedatangan Tuhan itu tahun 2028 atau tahun 2029, potong 3,5 tahun masa kerja antikristus, kita ambil tahun jauh lah, 2029. 2029 potong 3,5 tahun, berarti antikris mulai 2025,5. Oke? 2025 tambah 6 bulan. Oke. Nah, kalau kita hitung dari 2021 sampai 2025,5, kita punya waktu 4 tahun, Pak. 4,5 tahun. Mari kita compare dengan apa yang diajarkan oleh Ofler sekarang. Berdasarkan peta saman Ofler, kalau dihitung sejak kematian Yesus terjadi pada tahun 2028 atau tahun 28 atau tahun 29 Masehi. Jadi kita menghitung menurut GPDI bukan saat Yesus mati, pada saat Yesus lahir. Tapi kita menghitung saat Yesus mati di Golgota.
Yesus mati di Golgota itu di antara tahun 28 dan 29 Masehi. Berarti kalau kita tambah 2000 tahun kemudian, kita akan temukan angka yang sama. Tahun 2000, tahun 28, atau tahun 29 tambah 2000 tahun, itu tahun 2028 atau tahun 2029. Jadi kita melihat bahwa GPDI belum salah atau tidak salah. Ajaran GPDI masih relevan. Dan saya masih mengajar ini. Saya tidak malu mengajar. Kalau salah ya terpulang kepada Tuhan. Sebab kebenaran sempurna hanya ada pada Tuhan. Jadi petasaman GPDI yang diajarkan oleh Bapak Ofler, kematian Yesus tahun 28 tambah 2000 dapatnya tahun 2028. Kalau Tuhan Yesus wafat tahun 29, maka 2000 tahun kemudian 2029. Jika kita compare menurut pendapat satu angkatan Musa, sama. Kalau kita melihat angka rata-rata hidup orang-orang Israel yang 91 tahun, 81 tahun sekarang, sama, masih oke, and klop. Haleluya. Kita lihat nih petasaman nih, jelas kan? Sangat jelas. Jadi saya masih bersyukur ada di wadah ini yang namanya Gereja Pantekosta di Indonesia, sebuah organisasi yang kukuh pada pendirian, kokoh pada doktrin, dan tetap fokus pada ajarannya. Puji Tuhan. Saya berpendapat, apa yang diajarkan dalam eskatologi GPDI masih relevan, masih indah, masih bagus, dan kita sedang menunggu penggenapannya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan untuk pencerahan bagi pribadi hamba-Mu dan bagi teman-teman sekalian. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi kita beri aplaus malam hari ini, tepuk tangan yang luar biasa. Malam hari ini, sebelum kita masuk pada ruang pertanyaan, saya harus luruskan satu, Om. Yang di Aceh itu bukan tanggal 26 September, tapi 26 Desember, ya. Karena betul. Ya, saya meluruskan karena ada dari Facebook. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat atau rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada di Facebook maupun malam hari ini yang ingin bertanya, saudara bisa chatting dulu, baru kita akan buka supaya saudara bisa bertanya. Nanti ada host bagian yang akan buka. Atau bisa angkat tangan, ada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi malam hari ini. Yang pertama tadi Om, boleh enggak filenya diminta Om? Om Angki, bisa kedengaran? Filenya bisa diminta, materinya, PowerPoint-nya. Tapi kalau ada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan senior-senior, bisa angkat tangan? Boleh. Ya boleh. Ada yang ingin bertanya? Pak Temi ya? Pak Temi ingin bertanya, bisa angkat tangan supaya saya bisa buka? Pak Temi, tolong buka nama Pak Temi. Ada yang bertanya malam hari ini, Bapak Ibu? Iya. Pak Kris ya? Pak Kris, boleh dibuka Pak Kris, ingin bertanya? Nama Pak Kris, silakan Pak Kris. Pak Kris Widodo, ya? Buka suaranya, Mas. Bisa dibuka? Ya, selamat malam. Ya. Yang saya ingin tanyakan tentang urapan iblis. Tadi pemateri sempat menyampaikan tentang urapan iblis atau urapan setan. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab, Boleh, Frankie, atau masih ada yang mau bertanya?
Baik, baik. Langsung aja ya. Langsung aja dulu. Yang jelas bahwa iblis selalu meniru apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan termasuk si antikristus ini juga, atau Kristus palsu yang akan muncul. Jadi semua tentang Roh Kudus juga ditiru oleh iblis. Semua tentang Bapa ditiru oleh iblis. Semua tentang Tuhan ditiru oleh iblis, termasuk pengurapan. Wibawa sorgawi, ada wibawa juga nerakawi. Urapan Roh Kudus juga ada urapan satanis. Dan itu akan memperlengkapi nabi-nabi palsu atau 5 jawatan palsu. Ada mujizat-mujizat yang fakta Alkitabiah, ada juga mujizat-mujizat yang akan dibuat oleh iblis. Semua terkonfirmasi oleh Alkitab. Jadi begitu Pak Kris, Tuhan berkati. Jelas Pak Kris? Ya, terima kasih, sangat jelas. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan atau para senior yang ada, kita lihat ada beberapa ketua MD yang ada malam hari ini, atau Bapak Ibu yang masih ingin bertanya malam hari ini, ada? Kalau malam hari ini sudah jelas, yang lagi ditunggu adalah filenya ya, PowerPoint-nya. Kalau kita lihat tadi hitung-hitung ya, lebih baik kita cari jiwa. Ya, nggak usah pikir tahun depan ya. Kalau pikir tahun depan, hitung-hitung tadi 2027 belum nggak sampai. Bercanda sedikit ya. Yang penting hari ini kita percaya malam hari ini kita diberkati. Amin. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, satu hal yang saya dapat bahwa kita ada di ujung akhir zaman. Bukan waktunya kita saling menjatuhkan. Tetapi marilah JPD akan maju ketika kita terus bergandengan tangan. Oke, masih ada yang bertanya? Oke, Pak Temi, saya masih buka. Bisa bicara Pak Temi? Ya, terima kasih. Halo? Ya, oke. Kedengaran Pak? Halo? Kedengaran Pak Temi, lanjut. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai peta zaman. Seandainya, ini seandainya juga, yang sudah disampaikan ternyata tahun 2025 sampai 2028 itu tidak terjadi. Bagaimanakah sikap JPDI terhadap ajaran ini? Terima kasih, Pak. Om Franky bisa jawab? Baik, terima kasih Insinyur Temi, Lumi. Tidak ada yang perlu kita, maaf ya, masalah ini tidak ada yang perlu kita malu atau rasa risih. Karena kita sudah di-frame oleh Alkitab bahwa kedatangan Tuhan nggak ada yang tahu. Bapa pun tidak. Ini kita ada dalam bingkai penafsiran. Kita ada dalam bingkai penafsiran. Tafsiran itu bisa benar, bisa tidak. Maka kebenarannya terpulang kepada yang mau datang. Terpulang kepada yang punya firman. Jadi begitu Pak Temi, tidak ada masalah soal GPDI, apakah ini akan terjawab nanti dalam bentuk fakta ataupun tidak, itu semua tergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Pak Temi, jelas? Bisa diterima? Terima kasih. Oke. Kalau tafsiran itu bisa ya dan bisa tidak ya. Yang penting lakukanlah keselamatan itu menginjil terus,
Ya, jangan pikir-pikir 2028. Nggak tahu kita dengan pandemi minggu depan so nggak ada, yaitu urusan Tuhan ya. Yang penting masih mau hidup. masih. Pak Yang, Teni, yang Teni penting masih mau hari dipakai ini. Tuhan. Yang penting kita Belum datang kerjakan menyinggung apa yang bisa kesulistian. kita kerjakan. Ya kan? Ada lagi? Kak Aldi, ada pertanyaan itu lewat chattingan Oke. dalam konteks tribulasi. Coba Pak Rex, karena di komputer saya lagi hang. Bisa Pak Rex minta tolong dibacain? Ini dari LG apa ya? Adel. Dalam konteks tribulasi, ada 1260 hari. Wahyu 12 ayat 6 ada 42 bulan. Wahyu 13 ayat 5 mohon penjelasan dari mana jumlah 3,5 tahun dan 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Om Angki, bisa? Penjelasan Wahyu 12 ayat 14. Penjelasan di Wahyu 12 ayat 6, Om. 42 bulan itu 3,5. 42 bulan itu kalau kita jumlahkan sudah itu 3,5 tahun. 1 masa, 2 masa dan setengah masa, 1 masa, 1 tahun. 2 masa, ya 2 tahun. Jadi sudah 3 tahun. Setengah masa, ya 6 bulan. Jadi 1 masa, 2 masa dan setengah masa itu 3,5 tahun. 42 bulan juga sama, 3,5 tahun. Nggak ada yang, itu bukan masalah, itu clear. Languan Cukup ya? 9, 12, 24, 36, 42. Ya. Ada lagi? Bapak Ibu, saya percaya masih ada. Maksud mohon penjelasan Wahyu 12 ayat 4. Om. Apa itu? Wahyu 12 ayat 4, Om. Ayat 14. Ayat 4 atau 14? 14. Saya lihat di sini 14. Baca tunggu ya. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya itu maksudnya 1 masa itu 1 tahun, 2 masa itu 2 tahun. Jadi 1 masa tambah 2 masa, jadinya 3 masa atau 3 tahun. Tambah setengah masa, jadinya 3,5 tahun. Yang mau ditanyakan itu apanya? Kalau bisa, saya berharap yang chatting itu masih ada, dia langsung bicara supaya lebih enak, lebih jelas ya. Kita berharap kalau masih komen di sini karena kita terbuka ya malam hari ini teman-teman supaya Atau jelas. Yang dimaksud, ya, yang bertanya tadi bisa angkat tangan. Padang gurun barangkali. Apa inti pertanyaannya? Tolong ini siapa ya? LG. Tolong kalau masih ada, saya berharap untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber, nggak usah chatting, supaya lebih jelas ya. Supaya tidak lari ke kanan ke kiri. Oh, ini maksudnya pertanyaan dalam konteks tribulasi ada 1260 hari. 1260 hari itu kalau kita jumlahkan itu sudah 3,5 tahun. 42 bulan juga sama, itu 3,5 tahun. 3,5 tahun. Dan 3,5 tahun itu 1 masa, 2 masa itu 3,5 tahun. Jadi 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. 42 bulan sama dengan 3,5 tahun. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa itu 3,5 tahun. Satu arah sebenarnya kalau dijumlahkan. Gitu. Saya kira clear, udah. Boleh saya tanggapi? Ya silakan. Oke, silakan Pak Alex. Iya. Ini sudah sejak saya SMP, ini sudah dipaparkan oleh GPDI dan sampai sekarang juga tidak terbukti, bahkan sudah cukup lama ya. Kemudian tadi indikator-indikator yang disebutkan juga sudah dari awal, sudah dari abad pertama sudah ada.
ya. Kemudian ada beberapa macam lah. Nah, kemudian ada juga tentang virus ada yang lebih hebat. Itu di abad 15 kalau tidak salah, itu sampai puluhan juta yang meninggal. Enggak kiamat-kiamat juga gitu. Ya. Bukan berarti tidak percaya bahwa tidak ada kiamat. Saya percaya. Cuma kalau kita melihat tadi juga tentang indikator bahwa dikatakan bahwa angkatan, ya. Angkatan itu kalau Tuhan Yesus bilang angkatan artinya orang yang hidup saat itu. Ya. Artinya bukan yang baru lahir gitu. Nah, itu kalau mau didefinisikan tentang lahirnya Israel rasanya nggak relevan. Nggak relevan, ya. Nah, artinya bagi saya begini. Kedatangan Tuhan pasti datang, ya. Cuma kita tidak tahu. Nah, semua pemberitaan ya yang saya boleh lihat itu mungkin maknanya, ya. Saya orang awam, saya tidak punya latar belakang teologi, ya. Mungkin maknanya hanya, ya, salah satunya bukan hanya, salah satunya adalah untuk membuat kita selalu berjaga-jaga. Amin, Itu Bos. makna utamanya. Nggak perlulah kita bilang tanggal berapa. Kalau bilang tahun 48 Israel ini lahir betul, tapi bukan masa. Kalau Tuhan bilang masa saat itu kan masa ketika murid-murid lahir, murid-murid ada, itu masa. Ya, bukan berarti masa saat ada anak lahir itu baru dibilang masa, enggak. Artinya sedang berjalan. Seperti itu. Nah, intinya sih begini, ya. Saya kagum sama GPDI, ya. Konsisten, ya. Cuma ada hal juga yang kita harus pelajari, ya. Kita harus pelajari, salah satunya begini. Di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekarang kan belum. Artinya apa? Kalau bagi saya gini, dari sisi saintis, dari sisi teknologi, dari sisi agama, dari sisi segala macam, suatu kali nanti akan, ternyata kote Yesus itu Tuhan gitu. Nanti akan begitu. Ya, jadi kalau bilang tanggal berapa, saya yakin tidak akan datang tanggal 28, tahun 28. Enggak, ya, saya yakin sekali tidak akan datang. Nah, kedatangan Tuhan itu ya bisa personal dan secara umum gitu. Ya. Dulu ketika ada wabah penyakit itu puluhan juta orang meninggal, pasti orang-orang Kristen juga Tuhan sudah mau datang. Tentunya enggak gitu. Kemudian flu juga abad tahun ini, abad 20, ya, awal abad tahun 20. Flu itu banyak sekali loh bunuh orang, puluhan juta loh. Tapi enggak datang juga gitu. Saya ambil kesimpulan. Tuhan ya itu punya makna satu secara pribadi, ya, siapapun dia pasti kapan itu untuk saya sendiri itu Tuhan akan memberikan tanda-tanda kapan. Jadi saya harus bertobat misalnya, saya harus melakukan sesuatu. Itu yang paling penting. Mengenai kapan Tuhan datang, ya saya rasa sih kita nggak bisa ini. Kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa menggunakan tafsiran yang tahun berapa. Saya harap sih GPDI jangan terjebak seperti itu, ya. Supaya apa? Supaya nggak malu-maluin gitu. Seperti itu. Nanti lagi kalau misalnya ya, saya kasih contoh lagi. Kalau seandainya tidak datang tahun 28, nanti lagi kan digunakan yang ini. Yesaya 60 ayat berapa ya? 18 kalau tidak salah. Umur manusia itu kalau mati 100 tahun, ya, itu dikatakan itu mati terkutuk gitu. Kalau si sang penyelamat datang. Nanti akan begitu lagi, akan putar nggak intelek gitu loh. Padahal Tuhan kan suruh kita gunakan ini, ya. Itu. Jadi bagi saya sih yang paling penting bagi kita, Tuhan datang kapan tuh kita gitu. Itu paling penting. Itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan ramalan. Nanti kita kayak ini lagi, kayak Mama Loren lagi. Seperti itu. Jadi bagi saya, mari ya coba Bapak Ibu yang teolog dari GPDI, ya, coba sekolah yang baik, ya. Jangan ambil sekolah yang 1 tahun, 2 tahun jadi STH, MTH. Gunakan sekolah yang benar. Oke, saya kira cukup, Pak. Cukup ya. Cukup. Gitu. Supaya, saya potong. supaya apa? Penelaran kita itu bagus gitu loh. Ya. Saya kira cukup. Oke. Begini, Pak Alex ini saya kenal. Dia anak pionir GPDI.
Tapi cara berpikir beliau memang sangat modern. Beliau ini ahli teknologi, ahli IT. Beliau, Pak Alex ini ahli IT. Dan pengetahuannya sangat luas. Sangat luas. Saya kenal beliau, tahulah. Tetapi GPDI punya pendirian sendiri. GPDI punya doktrin sendiri. Dan Bapak tidak terlalu intelek ketika menanggapi bahwa GPDI cuma sekolah 1-2 tahun. Itu buruk sangka. Dan itu tidak baik untuk seorang saintis kayak Bapak. Nah, maksud saya begini. Kenapa? Kenapa? Boleh saya turunkan dulu, itu ada alasan. Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia. Jangan bilang 1 tahun, Pak. 1 tahun tapi full belajar. 6 jam setiap hari. Di setiap hari, di 9 bulan, Pak. Dan kemudian akumulasi waktu yang dipakai itu untuk tingkat 1 aja, 5-6 jam tiap hari. Ada puasa, ada doa, ada beston pagi, ada beston malam. Itu setara dengan S1. S1 yang mana? Gini. Pendidikan karakter. Itu tidak usah melebar dulu itu ke situ, ya. Inti saya begini. Belum ada itu. lain. Maksud saya begini. Sebentar, Dan jangan sampai melebar. Kita bangga dengan GPDI. Dan ternyata GPDI ini bekerja simultan di mana-mana. Tidak boleh merendahkan seperti itu. GPDI punya doktrin sendiri yang semua orang lain harus hormati. Harus hargai. Tokoh-tokoh gereja GPDI, Ofler, Om Hani Mandai, bapak dari bapak sendiri. Oke, sepertinya ya bukan, jangan melebar, Pak. Begini, sepertinya kita minta maaf ya, sekali lagi minta maaf ketika menyimpang tadi soal masalah pengajaran. Tidak baiklah seperti itu. Ya. Tidak baik. Tidak Saya boleh merendah. Kita harus menghargai bentuk penafsiran. Penafsiran itu bukan harga mati. Penafsiran itu bisa tepat, bisa benar. Penafsiran itu bisa salah, benar. GPD tidak memframe bahwa tahun 2028 Tuhan mau datang. Ini bentuk penafsiran yang semua orang harus hargai. Ini kekayaan intelek. Semua tahu, Pak, apa yang terjadi. Kematian di abad yang ke-15, abad yang ke-11, abad yang ke-12, kematian karena virus, karena kita tahu semua itu. Tetapi seperti yang Bapak katakan tadi, Tuhan pasti akan datang. Kita hormati pendapat Bapak. Saya hargai, kita semua oke kok. Tapi jangan merendahkan. Tidak boleh. Itu bukan tipe saintis yang benar. Bukan. Thank you. Maaf, saya mengatakan begitu karena ada alasan. Ya, ada alasan. Saya lihat khususnya di Sulawesi Tengah, ya, sekolah ya 3 bulan, 4 bulan, jadi sarjana teologi itu sangat tidak baik, ya, sangat tidak baik. Bukan saya mengatakan sekolah Alkitab salah, tidak. Justru saya kagum, ya, saya kagum. 1 tahun itu mereka belajar itu Alkitab semua luar biasa gitu, ya. Ternyata Om Alex ini bukan orang awam. Tadi juga orang awam. Jadi ya. Oke, saya pikir kita sudah menyimpang pada konteksnya. Sekali lagi, kita percaya orang-orang GPDI adalah orang-orang militan, Pak Alex ya. Jadi soal masalah kita masuk ke teologi ya, itu belajar itu pandangan berbeda-beda ya. Yang penting, seperti Bapak bilang tadi, hari-hari ini kita berjaga supaya nanti malam kalau Tuhan panggil, kita ada di sorga itu aja ya. Itu aja, dan saya percaya malam hari ini, GPDI buat saya adalah GPDI adalah orang-orang militan, dan saya bangga jadi orang GPDI karena walaupun hanya pegang SK, tetap ada, tidak pegang slip gaji ya. Saya bersyukur dan hari ini badan saya semakin gemuk. Haleluya, haleluya. Saya percaya malam hari ini luar biasa, Tuhan luar biasa. Sekali lagi, satu permintaan kita akan berharap, tadi ada permintaan kita, ini ada banyak pertanyaan lagi. Saya berharap saudara yang ingin bertanya, saya masih ada beri 2 kali pertanyaan, saya selain dari tadi ada 2 orang. Saya berharap ke depan Om Franky ya, karena ada dari Ibu Vera minta supaya bukan cuma kita GPD hamba-hamba Tuhan yang bisa tahu, kita berharap ke depan kita bisa buat
Zoom meeting bagaimana generasi muda. Seringkali anak-anak muda, seringkali mereka tidak tangkap seperti ini. Saya berharap bukan nanti mereka nanti ada di sekolah Alkitab. Pastor Adi, sebentar Ya. kita akan minta Pak Alex untuk kasih kita pencerahan di teknologi IT. Beliau sangat ahli. Kita salah satu pengagum beliau. Ya, kalau Oke, beliau bersedia. nanti Dia, ya Pak Alex ya. salah seorang ahli IT di Indonesia itu Pak Alex ini, Pak. Jadi kalau dia melengkapi kita dengan pengetahuan yang luas itu ada lebih bagus. Oke, Ya, saya Pak Alex, berharap ya. ke depannya you. Pak Alex, nanti Orang kita hubungi. pintar, bukan orang awam. Saya percaya Siap. di GPDI Siap. ada banyak orang-orang pintar yang luar biasa ya. Sebenarnya Maupun- gini, saya mau dibilang ahli juga tidak. Saya cuma S1 ya dari salah satu perguruan tinggi di Bandung ya. Saya sebenarnya beberapa bulan yang lalu itu sudah mengajak hamba Tuhan itu coba saya buka grup sendiri dan rupanya ya itulah agak kecewa bagi saya. Gembala-gembala ya hamba Tuhan itu tidak memperhatikan ini. Padahal apa? Matius 28 ayat 18 itu punya dua makna. Satu secara fisikal dan satu yang kedua apa? Bahwa Tuhan sudah menubuatkan, Tuhan Yesus menubuatkan. Ini terakhir sekarang ini, hamba Tuhan ngomong saat ini seluruh dunia bisa dengar. Itu di internet, bukan TV. Nah itu hamba Tuhan tidak ini. Saya salut sama Pastor Aldi, ya. Saya ikuti, ya. Coba kalau hamba-hamba Tuhan lain seperti ini, anak-anak muda, khususnya yang masih muda ya. Ya saya umurnya yang nggak jauh beda dengan Pak Franky, itu sudah 50-an, ya. Harusnya anak-anak muda yang gitu, yang jauh lebih hebat. Pak Franky itu udah tua, tapi dia punya TV Pantekosta jalan terus gitu. Masa yang anak muda itu yang ininya masih oke, ya, nggak digunakan gitu loh. Iya, sayang banget. Kita punya potensi yang sangat luar biasa. Gitu. Oke. Ya. Ini kapan saja apa yang saya bisa bagi. Oke, kita berharap nanti saya minta kontak ya. Silakan. Pak Alex, sekali lagi malam hari ini kita tidak usah berdebat. Kita percaya bahwa kita masih pegang petasaman kita masih berlaku sampai hari ini. Kalau nanti dia lewat itu urusan Tuhan. Itu kan masih tafsiran ya. Yang penting kita setia, kita bergandengan tangan, sama-sama GPDI setelah 100 tahun GPDI akan maju. Dan saya percaya di 100 tahun ke depan GPDI seperti Abraham ketika dia 100 tahun Ishak lahir dan GPDI akan semakin maju karena sama-sama kita bergandengan tangan. Haleluya. Sekali lagi malam hari ini terima kasih bagi kita semua. Tak kerasa 1,5 jam kita ada. Kita berharap ke depan kita akan buat acara ini dan saya berharap ke depan bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi kita akan berharap ke depan kita akan buat untuk generasi muda supaya mereka tahu ya bagaimana tentang meterai tadi ditanya karena jangan cuma dorang tahu main game. Ya. Saya percaya malam hari ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih ada beberapa ketua MD dengan rasa hormat saya dengan kerendahan hati ada di program sederhana, tetapi sama-sama kita percaya, sama-sama bukan untuk kita berdebat, tapi sama-sama kita saling mengisi, saling ya saya tidak mungkin kalau malam hari ini tidak kenal dengan Pak Alex ya, Om Alex ya. Ternyata GPDI punya orang-orang pintar. Mari, apa yang bisa kita kerjakan untuk GPDI, saya katakan, kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Amin. Saya percaya ketika hari-hari ini kami dalam program sederhana, kami dari pagi jam 7 pagi, maupun sore bersama anak saya, nanti malam kami ada doa malam. Sekali lagi, media sangat penting. Ada beberapa hari-hari ini yang SMS kami dari agama lain, dan saya percaya waktunya penuaian lewat media untuk Tuhan. Bukan kita membangun kerajaan kita, tapi kita sedang membangun kerajaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup acara malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat narasumber kita, Om Franky, Rewa, ada Bapak Ketua MD Bengkulu, Om Gerardus, ya sering ya. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih, maupun saya lihat ada Ketua MD dari Padang, Pak Ginting. Kalau tidak keberatan, saya minta Ketua MD dan sekaligus anggota Majelis Pusat, Om Samuel Gerardus untuk bisa tutup program pada malam hari ini, Om.
Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga. Amin. Kami dapat mengikuti lagi pembelajaran yang indah lewat online. Hamba-Mu, Pendeta Dr. Frank Dewa, sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, membuka cakrawala pikiran kami, menambah iman percaya kami untuk terus berharap dan bersandar kepada. Berkati Pastor Aldi Amin. dalam melaksanakan program ini. Bahkan kami semua Amin. ikuti pembelajaran ini, Tuhan juga berkati kami semua sehingga kami terus berpegang teguh di dalam kebenaran firman. Terima kasih untuk malam hari ini. Sekali lagi kami serahkan seluruh acara-acara yang sudah diprogramkan dan dahului dan campur. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Om Gerardus, ya, Ketua MD Bengkulu yang sudah berdoa, dan saya Pastor Aldi akan pamit undur diri dalam program yang sederhana, tapi saya percaya firman Allah itu luar biasa yang terus memberkati kita. Dan kita akan ketemu besok hari pada jam 7 pagi dan jam 4 sore maupun di malam hari, besok malam jam 8 malam. Dan tengah malam kami ada doa program Suka-Sukamu Tuhan. Tujuan kami biarlah Kristus yang semakin besar dan biarlah apa yang bisa yang kami kerjakan semuanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.